Halo semuanya dan apa kabarnya? Balik lagi dengan saya Cingkarya di sini. Dimana kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul. Dan film ini mengisahkan rasa ingin tahu yang polos perlahan berubah menjadi obsesi yang tidak sehat. Setelah mereka mendapati bahwa salah satu tetangga mereka selingkuh, godaan dan keinginan yang mengarahkan mereka pada konsekuensi yang mematikan, sehingga mereka menghirup kehidupan baru ke dalam genre trailer dan erotis. Dan bagaimanakah kisah filmnya? Tetap bersama saya di sini Cingkarya. Film berawal dengan pasangan muda yang bernama Pippa dan Thomas. Mereka baru saja pindah ke apartemen pertama mereka untuk tinggal bersama di Montreal. Mereka segera menyadari bahwa jendela mereka bisa melihat langsung ke apartemen di seberang jalan, di mana seorang pria dengan studio profesionalnya mengambil foto seorang wanita. You can see right in. Lalu Pippa dan Thomas menyaksikan pasangan itu melakukan hubungan. Thomas terus menonton pada awalnya, tetapi berhenti karena desakan Pippa untuk tidak melihatnya. Thomas, come on, perv. Okay. Pippa yang bekerja sebagai optometrist trainee di Leptiku yang bisa kita kenal seperti spesialis mata. Dia menerima pengumpanan burung dari bosnya sebagai hadiah pindah rumah. Two eyes with wings. And when you see birds drinking from this outside. Scene pun berganti saat Pippa dan Thomas bercanda dan mereka pun memberi nama palsu kepada tetangga mereka, yaitu Margot dan Brad. Karena penasaran, Pippa membeli sepasang teropong agar dia dan Thomas bisa melihat pasangan itu. A little problematic. Why? You know we can. Mereka sering melihat Brad melakukan hubungan dengan beberapa model saat Margot keluar. Probably could have got him for earlier. Lalu Pippa pun mengungkapkan minatnya untuk mengetahui apa yang dikatakan tetangganya. Dan Thomas pun mengetahui caranya untuk mendengarkan di ruangan lain menggunakan laser pointer. Proses ini membutuhkan permukaan reflektif untuk mengirim sinar laser kembali kepada mereka. Saat Brad dan Margot mengadakan pesta kostum Halloween di apartemen mereka, lalu Pippa dan Thomas menyelinap masuk dengan menyamar sebagai tamu. Pippa menanam cermin di apartemennya Seb, kemudian ia membiarkan dia dan Thomas mendengarkan percakapan mereka. Mereka gelisah mendengar Margot menghadapi Brad tentang bahwa kecurigaannya yang tak berdasar bagaikan alasan tak bertuan. Keesokan harinya, Margot yang bernama asli Julia mengunjungi Leptiku tempat Pippa bekerja, di mana dia menerima pemeriksaan mata dari Pippa dan memesan satu set kacamata bergaya baru yang direkomendasikan olehnya. Dan Julia pun mengajak Pippa untuk berjalan-jalan di akhir pekan. I'll call you. Yeah, that sounds amazing. Bye. Pippa ingin memperingatkan Julia tentang perselingkuhan Brad, tetapi Thomas bersikeras agar dia berhenti untuk memata-matai tetangganya. Scene pun berganti, Pippa dan Julia bertemu di tempat spa. Julia mengungkapkan bahwa suaminya Sebastian atau Seb merupakan fotografer terkenal. Lalu Julia juga mengungkapkan bahwa dulunya dia adalah seorang model. I was embarrassed about it. I was a model. Second nervous breakdown would be my last. Lalu saat Pippa mengamati Seb melakukan dan membuang silikonnya setelah itu, dia kemudian menemukan cara mengakses printer nirkabel Julia dan Seb yang digunakan untuk mengekspos perselingkuhan Seb secara anonim kepada Julia, menyebutkan silikon sebagai bukti. Thomas dengan marah melarang Pippa karena terlalu terlibat dalam kehidupan Julia dan Seb. I know you think this is wrong. It is wrong. I couldn't- You didn't need to watch. We Pippa. both decided to. Keesokan paginya, Pippa meminta maaf kepada Thomas dan berjanji untuk berhenti mengawasi para tetangganya. Namun, mereka kemudian melihat Seb menemukan tubuh Julia di kamar mandi. Setelah dia tampaknya melukai dirinya sendiri, Thomas menyalahkan Pippa atas kepergian Julia. Thomas pun putus dengannya dan berlalu pergi. You can't do Pippa. She's dead because of you. Saat malamnya, meskipun sedang patah hati, Pippa terus memperhatikan Seb dan dia memutuskan untuk mengikuti Seb ke terdekat. Seb yang duduk di samping Pippa dan mereka pun berbicara. Aku sayang kamu, Oh ya, tapi kamunya enggak. aku ada istri. Ah, terobos we, biarin lah.
dan Sep meyakinkan Pipa untuk berpose memanjakan matanya. Lalu Pipa pun hanya memikirkan bagaimana enaknya saja sampai dia lupa bagaimana seharusnya. That's it. Now take off your bra. Sekembalinya ke rumah, Thomas meminum minuman yang ditinggalkan Pipa di lemari es dan menuangkannya di pengumpanan burung. Dia melihat Pipa berhubungan dengan Sep dari seberang jalan, dan Thomas pun menyadari mencintai tanpa dicintai adalah seni sederhana untuk melukiskan luka. Keesokan paginya, Pipa yang ketakutan menemukan Thomas yang telah tiada di apartemen mereka. Setelah tampaknya Pipa dan temannya Ari pergi ke pameran Sep yang ternyata merupakan kolaborasi dengan Julia yang masih hidup. Pipa dan Thomas diturunkan menjadi subjek pameran. Sep dan Julia mengungkapkan bahwa mereka memiliki apartemen yang disewa oleh Pipa dan Thomas, yang sewanya menyertakan klausul yang menyatakan bahwa mereka setuju untuk difoto dan mereka tahu bahwa mereka sedang diawasi. Karena merasa tertekan, Pipa pun pergi. Dia memutuskan untuk pindah dari apartemen itu, dan dia pun melihat burung mati di perapian tempat di bawah pengumpanan burung. Setelah wawancara dipromosikan pameran mereka, Sep dan Julia kembali ke rumah, menemukan sebotol anggur ucapan selamat di depan pintu mereka. Pipa mengirim pesan ke printer mereka, mengatakan dia tahu mereka yang melewatkan Thomas. What is she doing? Setelah memimpin Sep dan Julia ke lab Tiku, Pipa menyimpulkan bahwa saat dia berhubungan dengan Sep, Julia meracuni minuman Thomas dan seolah-olah melakukan bunuh diri. Pipa juga mengungkapkan bahwa dia membubuhi anggur mereka yang menyebabkan Julia dan Sep pingsan. Julia. Stop. Look at me. Look at me! Pipa menempatkan keduanya di bawah mesin lasik, menggunakannya untuk membakar kornea mata mereka. Lalu scene pun berganti, sepasang kekasih baru telah pindah ke bekas apartemen Pipa dan Thomas. Mereka mengamati Sep dan Julia di apartemen mereka. Keduanya sekarang buta, dan film pun diakhiri dengan memperlihatkan Pipa sedang mengawasi Sep dan Julia dari atap sebelum dia meninggalkan teropongnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah terobsesi dengan apa yang kita lihat, manakala itu akan menjadi sebuah malapetaka dalam kehidupan pribadi kita. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.